Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ika Satriani SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas UIN Alauddin Makassar, angkatan 3 Rombel 12B tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000125499. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya, yaitu UPT SDN 152 Pinrang, kelas 5 dengan materi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL dengan pendekatan TPACK. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini?
manusia membutuhkan nama? Hasan. Agar tidak bingung membedakan orang lain. Betul, supaya tidak bingung membedakan nih. Dan nama itu mempunyai juga makna tersendiri, bukan dikasih saja ya. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu mengenal dan meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita perlu mengenal dan meneladani Asmaul Husna? Kalian tahu? Karena Untuk diterapkan sehari-hari. betul, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proyek apa yang bisa kita buat agar supaya teman-teman lain juga mengetahui nama-nama Allah? Proyek Asmaul Husna. Kaligrafi. Iya, jadi kaligrafi nanti kita akan membuatnya supaya teman-teman yang lain juga ikut mengenal dan tahu dari Asmaul Husna itu. Oke, siap? Siap. Dan kemudian hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Yang di kelas 5 ini ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang
bagi sendiri kan? Iya. Kerja PR? Kerja PR banyak sekelompok atau sendiri? Iya. Itu disebut mandiri. Jadi kalian secara tidak langsung sudah meneladani atau ayo. Nah, itulah diri sendiri. Kita berdiri di kakinya siapa? Di kakinya siapa kita berdiri? Di kaki sendiri, ya? Kaki sendiri. Jadi kalau implementasinya dalam kehidupan, Allah tidak menggantung kepada makhluknya. Jadi Allah itu tidak menggantung kepada ciptaannya. Nah, dan kita belajar mandiri dan bertanggung jawab. Contoh, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, jadi contohnya tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Misalnya, kita itu tinggal di rumahnya tante, ya. Misalnya kan kita dari jauh, sekolah terdekat dengan rumah tante kita tinggal di situ. Jadi kita tidak tahu saja menggantung itu, minta uang saku, minta duit kembali, ya. Karena ada di orang tuanya. Kemudian yang ketiga ada Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Apa yang dihidupkan? Tumbuhan, manusia. Kita dihidupkan toh? Iya. Kita dihidupkan. Nah, implementasinya Allah memberi kehidupan. Kita wajib menjaga alam dan menghargai kehidupan. Jadi kalau sudah dihidupkan, tugas kita yang sudah dihidupkan adalah menjaga segala alam dan menjaga kesehatan kita. Karena sudah dihidupkan, tinggal kita menjaga kesehatan. Contoh, Allah menyembuhkan penyakit seseorang yang sedang sakit parah. Nah, itu sebagai contohnya bahwa Allah itu maha menghidupkan. Jadi yang sakit disembuhkan. Yang keempat ada al-mumi. Al-mumi kebalikannya dengan yang al-mubdi. Apa kebalikannya al-mubdi? Al-mumi. Apa artinya al-mumi? Mematikan. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang menghidupkan tadi? Allah. Jadi Allah menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Nah, implementasinya kematian adalah ketetapan Allah. Jadi kalau kematian sudah ketetapan, maka tugas kita adalah selalu berbuat baik dan siap menghadapi akhirat. Nah, akhirat. Ada sekali bertanya kenapa siap menghadapi akhirat? Karena kita nantinya pasti akan mati. Oh, ya. Contohnya, kalau kita sudah mengimani bahwa Allah itu maha mematikan, berarti kita lebih bersabar ketika ditimpa musibah. Karena sudah ada di dalam pikiran kita. Kan orang sehat sakit
pengalaman, nanti bertanggung jawab saja ini, karena ada di bidang bagikan dia semua. Nah, contohnya kita sudah meneladani peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajak ilmu yang bermanfaat untuk Tuhan dunia dia. Pertama peduli sama orang, menghidupkan ke orang lain dan mengajar ilmu. Jadi kalau misalnya ada teman bertanya, bagaimana cara menghidupkan ini?
desa dan komunitas. Selanjutnya kita warna hitam untuk menghasil ya, tapi hasil yang tipis di beberapa bagian gambar. Nah, warna hitam pada hasil tipis ini berfungsi untuk membuat gambar. Nah, contohnya di pohon ya, hasil yang tipis hitam itu kita campurkan dengan warna coklat di batang pohon sehingga tercipta warna coklatnya di bawah tanah. Coba dulu, setelah itu kita beri warna kuning tubuh atau warna oklek supaya lebih terkesan ini warnanya lebih nampak alami. Nah, bagi bawahnya juga untuk semak-semak dan rumput kita beri hijau dua, campurkan ke tipis tadi, sisanya menggunakan hijau dua. Untuk warnanya saya gunakan warna merah di bagian bawahnya, lalu warna ini dari sini warnanya dan atasnya menggunakan warna kuning. Harus dirapi dan berhenti yang paling cocok itu batang. Lalu kenapa pakai brushpen atau pasir kaca dilakukannya silakan aja. Itu di masyarakatnya. Yang penting hasilnya itu lebih rapi dan lebih bagus. Kemudian bagian terakhir kita tambahkan spidol poster warna putih atau teks. Kita beri titik-titik di rambutnya sehingga kesannya lebih ceria. Semuanya kalau bisa variasi gitu, titik-titiknya yang besar dan kecil. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah bermanfaat. Sebelum berlaku kemudian Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website. Jadi setelah kita membuat kaligrafi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari kaligrafinya ya. Jadi sebelum kita lanjut ke presentasi, kita lakukan speaking dulu supaya tidak capek sekali teman-teman sudah bikin kaligrafinya. Coba perhatikan di depan. Kami dari kelompok
Ya, contoh teladannya, coba perhatikan contohnya yang dia dapat. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Apakah itu termasuk contoh dari Al-Qayyum? Termasuk? Termasuk Kak? Kamu bisa saja coba. Memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Apakah itu termasuk Asmaul Husna yang Al-Qayyum? Maha Mandiri. Termasuk? Termasuk. Yang kedua, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Cocok? Cocok. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti itu semua. Ada apa lagi? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya. Kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya hadir dengan teman-teman saya yaitu Salahuddin dan Hasan akan mendiskusikan karya Al-Mu'min yang Maha Menentukan. Contoh teladannya, jika memiliki kekuatan untuk mengubah orang yang Maha Menentukan. Nah, contohnya kata kelompok 3, Al-Mu'in, yaitu jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Betul tidak? Betul. Iya, betul. Yang kedua, memiliki kepedulian kepada orang lain. Betul? Betul. Nah, betul juga. Jadi ya sesuai ya? Sesuai. Tepuk tangan. Bagaimana ini? Cantik? Cantik. Oh, cantik juga. Tepuk tangan dulu. Presentasi dari kelompok 4. 4. Kami dari kelompok 4. Saya bernama Hidayatullah B. Anggota Kipas Asyarir dan Anti Ma'adil. Inilah presentasi kami. Maha mematikan. Mematikan. Ini kaligrafi dari kelompok 4 yang artinya maha mematikan. Contohnya apa itu? Sabar ketika ditimpa musibah. Nah, bersabar ketika ditimpa musibah. Betul itu? Betul. Betul? Betul. Al-Mu'min bersabar ketika ditimpa musibah ya. Coba ya. Karena yang maha mematikan Allah, jadi yang maha sesuatu dan kita itu hanya Allah. Jadi coba ini. Tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi kelompok 5 yang terakhir. Kami dari kelompok 2. Saya bernama Alifah dan teman saya nama dan Abdullah. Inilah hasil kaligrafi kelompok kami, yaitu Al-Bais, artinya yang maha membangkitkan. Contoh keteladanan: terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain, bersabar ketika ditimpa musibah. Yang pertama contoh teladannya, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Sesuai? Sesuai. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Sesuai?